Sirih merah hidup merambat, merambat tinggi di atas atap. Orang yang kita anggap jahat justru membuat hidup lebih bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan semoga selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Ini aku udah mandiin anak-anak ya teman-teman. Seperti yang aku bilang di video aku yang sebelumnya, ini tuh keriuhan aku sebelum aku itu berangkat buat pergi pesta ya teman-teman. Jadi ada pestanya saudara, jadi hari ini tuh aku mau pergi. Dan ini tuh aku lagi mempersiapkan anak-anak. Untuk kalian yang mungkin belum lihat aku untuk packing untuk baju-baju gitu ya, boleh kalian cek video aku yang sebelumnya. Kalau di video kali ini tuh aku cuman kayak ngurusin anak-anak kayak gitu ya. Pokoknya keriuhan-keriuhan sebelum berangkat lah ya teman-teman. Ini tuh udah sekitar jam 2 apa jam 3-an gitu ya teman-teman. Jadi ini tuh jam 3-an deh kayaknya, karena memang kami berangkatnya itu nunggu Pak suami pulang kerja. Kalau Pak suami itu pulang kerjanya itu sekitar jam 4 gitu ya. Nah di sini tuh sebelum Pak suami pulang kerja, aku tuh mau nyiapin anak-anak dulu, dari mandiin mereka gitu ya, terus ngedandanin kayak gitu. Jadi nanti tuh biar kayak lebih simple aja gitu ya teman-teman buat ngerjain kerjaan yang lain kalau misalnya anak-anak itu udah diurus. Pokoknya kalau udah mau pergi-pergi itu ya, ngurus anak-anak itu bener-bener yang bikin paling riweh gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, kalau misalnya bukan kita yang ngurus ya siapa lagi gitu ya. Jadi ya harus bener-bener telaten dan harus bener-bener gercep gitu ya buat ngurus anak-anak, biar kita itu pas ngurus mereka itu tuh kayak bener-bener bisa cepat gitu ya. Pokoknya harus fokus sih kalau menurut aku. Nah ini si kakak udah aku dandanin ya teman-teman. Nah, tapi aku di sini tuh lagi nyari jepit rambut gitu ya. Pokoknya kalau misalnya udah ngedandanin anak-anak kayak gini tuh punya kesan tersendiri sih buat aku ya. Pokoknya aku tuh seneng banget kalau yang namanya itu udah ngedandanin anak-anak kayak gini. Pokoknya punya anak cewek itu kayak bener-bener menyenangkan aja pas lagi ngedandanin mereka gitu ya. Nah di sini tuh aku langsung aja buat bedakin si kakak. Ini tuh aku sebenarnya lagi ngebujuk-bujuk dia sih biar ngelepasin selimutnya gitu ya teman-teman. Tapi dia tuh masih belum mau buat ngelepasin selimutnya, karena memang selimutnya itu tuh mau dibawa gitu ya, biar nanti malam pas mereka mau tidur mereka itu nggak berdrama. Pas mau pergi-pergi kayak gini, kalian tuh bisa lihat lah ya teman-teman gimana riwahnya aku gitu ya, gimana banyaknya barang-barang mau dibawa. Bahkan sampai Pak suami itu bilang katanya itu ini kok banyak banget bajunya, sampai satu tas kayak gitu ya, sampai tasnya itu penuh teman-teman gitu ya, udah kayak orang mau pindahan kata Pak suami. Karena ya mau gimana lagi ya teman-teman, untuk baju anak-anak aja udah berapa gitu ya, belum lagi baju aku, baju Pak suami, belum lagi nanti tuh selimut anak-anak gitu ya, handuk kayak gitu kan. Jadi kan semuanya harus dibawa gitu ya. Jadi ya wajar aja sih kalau misalnya banyak kayak gini. Kalau kalian itu pergi-pergi kayak gini juga nggak sih teman-teman, riwo dan rempongnya, dan banyak juga nggak sih barang-barang yang kalian bawain gitu kalau misalnya pas mau pergi-pergi keluar rumah kayak gini? Boleh untuk kalian tulis-tulis di kolom komentar ya. Pokoknya kalau misalnya aku ya teman-teman, kalau misalnya mau pergi-pergi kayak gini tuh aku dahulukan buat ngeberesin anak-anak gitu ya. Kalau misalnya anak-anak itu udah rapi kayak gitu ya, baru deh nanti tuh bakalan aku tuh nyusul mandi gitu ya. Pokoknya kalau misalnya anak-anak itu belum beres gitu, aku tuh belum tenang gitu. Karena kalau misalnya aku mandi dulu baru ngeberesin anak-anak itu biasanya bakal keringetan parah lagi gitu ya. Jadi mendingan sebelum aku mandi aku beresin dulu anak-anak. Jadi nanti pas aku itu udah beres, kayak maksudnya anak-anak udah beres gitu ya, aku juga mau dandan-dandan atau mau siap-siap itu kayak lebih tenang. Nah di sini anak-anak udah aku beresin, udah aku urus gitu ya teman-teman. Ini udah rapi merekanya, palingan nanti mau berangkat tinggal dipakein jaket doang. Dan ini tuh ya anak-anak itu ngebongkar lagi isi tas gitu ya teman-teman. Untung aja aku ngeliat, kalau enggak itu bakalan dikeluarin semua isi-isinya. Mana udah capek-capek gitu ya disusun. Dan ya seperti inilah ya teman-teman keriuhan aku kalau misalnya mau pergi-pergi itu.
Dan lanjut di sini tuh aku udah mandi dan di sini tuh aku lagi siap-siap ya teman-teman. Kalau misalnya aku sendiri sih siap-siapnya itu nggak yang terlalu riuh, nggak terlalu heboh ya. Karena satu aku tuh nggak bisa dandan ya teman-teman, pakai alis saja aku nggak bisa. Jadi kalau misalnya pas mau pergi-pergi kayak gini tuh ya palingan cuman pakai foundation, bedak dan biasanya pakai sedikit eyeshadow gitu ya. Terus juga blush on sama lipstick doang kayak gitu. Karena kan kalau misalnya mau pergi-pergi kayak gini tuh memang kalau misalnya kita itu yang heboh penampilannya pasti bakalan lama ya teman-teman. Kalau aku sendiri sih enggak gitu ya, enggak terlalu lama. Pokoknya itu simple-simple aja lah penampilannya gitu. Yang penting rapi dan yang penting bajunya juga enggak terlalu enggak berantakan kayak gitu ya. Pokoknya ya rapi aja kayak gini walaupun simple. Apalagi kalau misalnya kita udah punya anak-anak ya teman-teman, terkadang itu tuh untuk untuk mendandani diri sendiri aja terkadang itu kayak kita itu ngerasa nggak ada waktu gitu ya, kayak ngerasa susah cari waktunya gitu ya. Jadi kalau misalnya mau pergi-pergi kayak gini tuh, kalau misalnya kita tuh juga ikutan heboh gitu bakalan lama sih gitu ya. Makanya kalau misalnya aku tuh memang kalau berpenampilan tuh nggak heboh ya, kayak gini aja sih menurut aku ini udah rapi ya. Namanya juga mau pergi kondangan apalagi bawa anak-anak, kalau misalnya heboh-heboh sendiri penampilan kita sendiri yang repot gitu. When all I can is thinking about you, not doing well. Oke lanjut teman-teman, di sini tuh posisinya Pak suami udah pulang kerja ya. Jadi di sini tuh aku langsung siap-siapin aja apa-apa yang mau dibawa dari kayak susu, charger kayak gitu ya. Terus jaga juga dodotnya anak-anak, terus juga bawa termos kecil karena siapa tahu nanti di tempat aku nginep itu nggak ada termos kecil buat malam gitu ya teman-teman. Jadi aku bawa termos dari rumah, terus juga jangan lupa bawa botol air minum. Jadi nanti kalau pas haus di jalan tuh nggak perlu beli minum gitu ya, udah bawa minum sendiri. Dan pastinya jangan lupa bawa dompet ya teman-teman, dan jangan lupa juga persiapkan isi amplopnya karena nggak bisa dipungkiri kalau yang namanya udah pergi kondangan kayak gini tuh wajib ngisi amplop ya, apalagi kan saudara ya teman-teman. Jadi kan nggak mungkin kan kosong tok gitu. Di sini aku susun-susun aja semua perlengkapannya ini tuh ke dalam tas kayak gini. Aku mau bawa tasnya ke depan, jadi nanti tuh pas mau berangkat itu tinggal OTW aja, tinggal berangkat gitu ya. Pokoknya dipersiapkan aja sih menurut aku apa-apa yang perlu dibawa-bawa. Nah ini tasnya udah ready, aku tuh mau bawa aja tasnya ini ke depan dan aku bakalan siapin juga anak-anak. Ini aku mau nyiapin anak-anak dari pakein mereka sepatu, jaket kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya tuh ya nggak tahu kenapa kalau misalnya aku mau pergi-pergi kayak gini tuh berasa riwah banget gitu ya. Pokoknya kalau udah ngurus anak-anak itu bener-bener kayak riwah gitu ya, kayak kerjaan itu tuh nggak habis-habis. Bahkan kalau misalnya udah mandi pun gitu ya, udah ngurus anak-anak kayak gini tuh ya keringetan lagi gitu. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Nah di sini tuh aku pusing teman-teman nyari kaos kaki, ternyata kaos kakinya itu udah dibuang sama anak-anak satu keluar gitu ya. Ya ampun, aku tuh sampai pusing gitu ya. Dan di sini juga aku tuh minta bantuan Pak suami buat ngepakein si kakak jaket ya teman-teman. Kalau misalnya Pak suami disuruh makein sepatu itu biasanya lama banget, nggak tahu kenapa gitu. Jadi aku nggak sabaran, jadi aku minta tolong buat makein jaket aja untuk ke kakak gitu ya. Kalau si adik biar aku yang urus. We'll see you soon. If I could lay down beside you, I would. Karena memang perjalanan kami itu kan jauh ya teman-teman, dan ini tuh takutnya nanti tuh panas gitu ya, atau misalnya tiba-tiba mendung gitu kan, lumayan dingin gitu ya di jalan. Jadi sebelum pergi-pergi kayak gini tuh anak-anak dipakein jaket biar jauh lebih enakan aja badannya anak-anak gitu ya teman-teman, biar nggak kepanasan ataupun nanti tuh nggak terlalu kedinginan gitu di atas motor. Nah ini kami tuh udah di luar rumah ya teman-teman. Tadi tuh aku minta tolong dulu ke tetangga buat denger-dengerin rumah gitu ya, buat lihat-lihat rumah gitu ya teman-teman. Lalu di sini aku lanjut aja buat siap-siap buat berangkat, dan di sini si adek tuh udah gercep aja buat naik ke atas motor, karena kalau misalnya yang namanya anak-anak pasti udah heboh duluan deh kalau yang namanya itu udah naik motor. Nah di sini udah dimasukin tasnya itu di bagian depan ya teman-teman. Terus di sini aku tuh bilang sama Pak suami agar si adek itu diikat pakai kain gendongan kayak gini, karena kan ini perjalanannya lumayan jauh ya, sekitar 1 jaman gitu teman-teman di jalan. Dan itu kalau misalnya nggak diikat takutnya nanti si adek itu nggak tenang dan malah nanti berbahaya gitu ya. Jadi mendingan diikat kayak gini, jadi biar lebih aman aja. I'll
that you were saving. Ada yang samaan nggak nih teman-teman kalau jalan jauh anaknya itu suka diikat kayak gitu? Kalau ada yang samaan boleh ya tulis di kolom komentar. Dan ini tuh kami baru berangkat ya teman-teman, belum terlalu jauh dari rumah, dan aku mau liatin juga sedikit ke kalian untuk suasana perjalanan kami ya. Ini tuh memang perjalanannya itu melewati perkampungan-perkampungan gitu ya teman-teman, dan kiri kanannya itu rata-rata itu sawit. Dan di sini eksis sedikit dong pakai kacamata. Ini tuh kacamatanya Pak suami sih sebenarnya, tapi karena memang cuaca itu bener-bener mendung banget. Tapi alhamdulillah kami tuh nggak kehujanan gitu ya. Jadi pas dipakai sama Pak suami katanya itu jalannya tuh malah tambah gelap gitu ya. Jadi ya udah kata Pak suami kamu aja yang pakai. Jadinya ya udah aku aja yang pakai kacamatanya dan eksis dulu sebentar. Beside you, I would Jalannya itu memang rada-rada apa ya, kayak kiri kanan itu kan memang kebun ya, jadi rada-rada sepi gitu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya untuk mobil-mobil itu banyak banget yang berlalu lalang. Dan di sini juga kami ada melewati jembatan ya teman-teman. Itu adalah jembatan Sungai Tapung yang memang mengarah ke dekat rumah kami juga. Jadi kan di dekat tempat tinggal aku itu juga ada sungai gitu ya. Nah ini tuh alirannya itu sama gitu ya. get you. You're all I know, what I need. Oh iya teman-teman, aku mau nanya dong sama kalian semuanya, pernah nggak sih kalau misalnya kayak jalan-jalan kayak gini tuh kalian tuh ngerasa jauh lebih capek daripada ngeberesin kerjaan rumah? Kalau aku sih iya banget ya teman-teman, mendingan aku tuh di rumah banyak kerjaan nggak terlalu capek. Tapi kalau misalnya udah jalan-jalan kayak gini, walaupun cuman duduk doang di atas motor itu nggak tahu kenapa badanku itu capek dan sakit-sakit rasanya semuanya. Nah ini tuh kami udah memasuki ya teman-teman untuk simpang ke area tempat pesta yang diadakan gitu ya, tempat uaknya Ayah Twin. Jadi jalan itu memang rada-rada jelek. Dan ini kami mampir dulu sebentar ke rumah kakak ipar ya, ke rumah kakaknya Ayah Twin yang paling besar atau kakak pertamanya, buat ninggalin barang-barang karena memang rencananya itu nanti malam kami tuh tidurnya itu di sini gitu ya. Kalau untuk pestanya itu nggak di sini ya teman-teman, agak sedikit berbeda gitu ya, berbeda blok gitu ya teman-teman untuk tempat pestanya. Oke lanjut aja, di sini kami udah nyampe di tempat pestanya dan itu yang lagi disalamin sama si Twin. Ini adalah uaknya dari Ayah Twin ya teman-teman, atau adik dari mamanya mertua aku. Dan ini tuh adalah namanya itu Wak Mulis. Pokoknya beliau ini tuh bener-bener orang yang bener-bener enak banget buat diajak ngobrol. Dan lanjut aja, di sini tuh ada pertunjukannya ya teman-teman untuk acaranya itu ada tari ular kayak gini ya. Aku nggak bisa kasih sound suara asli karena biasanya itu bakalan kena copyright atau pelanggaran hak cipta. Karena ini kan ada musiknya gitu ya. Jadi aku liatin aja ya ke kalian semua. Ini tuh adalah acara khitanan ya teman-teman, bukan acara pesta. Nah ini ya yang pakai baju hitam, yang pakai baju hitam tadi itu yang khitanan gitu ya. Jadi ini tuh pestanya untuk dia gitu ya, untuk adik itu. Dan ini tuh adalah suasana pestanya ya teman-teman. Aku perlihatkan sedikit. Aku nggak banyak nge-record sih kalau untuk di sini karena memang bener-bener riuh, terus juga hari itu hujan gitu ya. Jadi kayak bener-bener menikmati aja momen-momen bersama dengan keluarga. Nah itu adalah rumah yang mengadakan pesta, rumahnya Uwa Ayah Twin atau rumahnya adik dari mama mertua aku ya teman-teman. Nah ini juga kami tuh kumpul-kumpul di sini karena memang hari itu hujan gitu ya. Sekarang kan memang musim hujan ya teman-teman. Jadi kalau orang mau bikin pesta itu ya kayak gini deh, rada-rada was-was dengan cuaca yang hujan gitu ya. Ini aku lagi ngumpul-ngumpul sama om, tante dan juga adik-adik kayak gitu. That you're right, but you should know. Pengen banget gitu ya teman-teman aku tuh bikin sound suara asli, tapi kan ini kan memang banyak musik gitu ya, dan itu biasanya bakal kena pelanggaran. Dan itu aku mau ngevideoin gitu ya, tapi ternyata tante aku itu langsung nyosor, dia nyangkanya itu aku lagi mau foto gitu ya. Jadi aku tuh ngakak-ngakak, ketawa-ketawa. Ya ampun, aku bilang ini tuh video. Ini aku buat masukin ke YouTube gitu, dia langsung ngakak. Nah itu yang di belakang ini ya teman-teman, yang ini adalah tuan rumah yang mengadakan pesta. Ini adalah bibi aku, jadi anaknya bibi ini yang khitanan gitu ya teman-teman. All I know, what I need, and that ain't changing. Oke lanjut, ini di malam harinya ada pertunjukan lagi, ada pertunjukan sundel bolong sama mak lampir gitu ya. Mungkin untuk kalian yang udah ngikutin live aku di Facebook sama di Instagram beberapa waktu yang lalu, kalian tuh pasti tahu lah ya. Ini tuh pas di malam hari gitu. Ini tuh memang nggak tahu kenapa sih teman-teman acaranya tuh kok ada yang kayak ginian. Aku juga baru pertama kali gitu ya ngelihat acara khitanan tapi ada sundel bolong sama mak lampirnya. Aku sih nggak takut tapi kok geli gitu ya ngelihatnya gitu.
Pokoknya di sini aku pengen banget sebenarnya itu pakai sound asli gitu ya, pakai sound suara asli, tapi apalah daya, ini tuh ada musik dan aku bener-bener takut buat kena copyright. Jadi aku liatin aja lah ya ke kalian semua. Untuk kalian itu yang penasaran dan kepo, boleh untuk kalian itu scroll-scroll aja Instagram aku atau Facebook aku ya teman-teman. Itu aku ada siaran langsung gitu kemarin. Jadi untuk bisa gitu ya kalian tuh ngelihat suasananya. Terima kasih banyak ya teman-teman untuk kalian itu yang udah ngikutin aktivitas dan kegiatan aku hari ini. Semoga kalian itu bisa terinspirasi. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.